Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilsofi Fadilyansyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang interaksi antara siklus biogeokimia, utama dalam ekosistem laut. Produksi bahan organik bertindak sebagai proses utama pemindahan unsur dari bentuk terlalut ke bentuk partikulat sebagai jaringan lunak atau keras. Gas terbatas pada zona fotik, dan pembusukan bahan organik terjadi di masa air yang lebih dalam dari sistem samudra. Distribusi banyak elemen menunjukkan gradien vertikal yang kuat. Fluks vertikal antara dua penampungan air disebabkan oleh pengendapan bahan organik dan anorganik partikulat dan transfer spesies terlalut yang terkait dengan adveksi vertikal dan difusi turbulen. Pendekatan pertama dan penting untuk memodelkan siklus kimiawi di lautan adalah dengan membuat model neraca massa di mana lautan dianggap sebagai kotak hitam. Secara umum, diasumsikan bahwa sebuah keadaan stabil yang diukur pada skala waktu yang dipertimbangkan, bahwa komposisi sistem tidak tergantung pada waktu. Kualitas model tersebut dikontrol oleh keseimbangan massa antara flux input dan output yang sama dengan nol jika tidak ada akumulasi atau pembuangan di reservoir kondisi tunak. Model-model ini telah memungkinkan estimasi pentingnya modifikasi siklus kimiawi alami karena gangguan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Namun, model-model tersebut tidak cukup untuk memprediksi efek dari gangguan-gangguan ini, yang mengharuskan kita untuk memahami mekanisme yang bertanggung jawab atas berbagai flux yang terlibat dalam model tersebut. Model termodinamika air laut memiliki keterbatasan yang serius ketika kontrol jangka pendek dari komposisi kimia dipertimbangkan. Juga jelas bahwa untuk banyak elemen yang menunjukkan gradien konsentrasi vertikal dapat diterapkan. Selain itu, bahan organik itu sendiri secara termodinamika tidak stabil dalam kondisi fisiko-kimia di lautan. Tren saat ini adalah menjauh dari pemodelan termodinamika dan menuju kinetik. Model terutama yang melibatkan proses biologis sebagai kontrol genetik pada siklus elemen. Banyak elemen yang terlibat langsung sampai batas tertentu dalam proses biologis, atau perilakunya secara tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan fisikomia yang disebabkan oleh aktivitas biologis. Sebaliknya, aktivitas biologis itu sendiri tergantung pada konsentrasi yang tersedia dari spesies kimia tertentu yang telah dipelajari dengan baik di lingkungan laut, dan dominan aktivitas potensi organ-organ hidup pada gilirannya ditentukan oleh faktor termodinamika. Keterkaitan antara siklus elemen-elemen tersebut karena alasan ini sangat rumit dan sulit ditangani tanpa penyederhanaan yang drastis. Siklus biokimia karbon organik. Produksi bahan organik melalui fotosintesis dibatasi oleh penetrasi cahaya, dan dengan demikian terbatas pada lapisan permukaan laut kedalaman maksimum 200 meter. Selain cahaya, laju fotosintesis juga dibatasi oleh pasokan nutrisi, terutama nitrogen dan fosfor. Nutrisi ini hampir habis. Kita bisa lihat dari gambar 8.1 ini. Dari zona fotik melalui penggabungan dalam fitoplankton. Fitoplankton dikonsumsi oleh hewan laut, dan kotoran serta bangkai hewan laut diurai secara bakteri dengan regenerasi nutrisi baik di perairan permukaan atau di perairan yang lebih dalam. Saat sampah organik tenggelam, akibat perairan yang lebih dalam diperkaya dengan nutrisi yang dapat dikembalikan ke zona fotik melalui upwelling atau dengan pencampuran turbulensi vertikal. Ya, di gambar ini ada distribusi vertikal rata-rata fosfat dan nitrat di lautan. Model umum siklus produktivitas biologis dan regenerasi menunjukkan kolom air yang terbagi menjadi zona fotik dan lapisan air dalam. Fluks antara kedua waduk ini disebabkan oleh pengendapan bahan organik dan anorganik partikulat dari perairan permukaan ke perairan menengah dan area dalam perpindahan materi yang terkait dengan adveksi dan difusi turbulen. Model yang terbatas pada kolom air
juga harus memperhitungkan fluks pada batasannya, termasuk masukan dari sungai, pertukaran dan dengan atmosfer, sedimentasi, materi partikulat di dasar, dan pertukaran spesies terlarut dengan air pori sedimen melalui difusi. Perpindahan senyawa dari benua dan dari atmosfer ke atmosferik dapat diperkirakan dari debit sungai global dan curah hujan tahunan di lautan dikalikan dengan konsentrasi rata-rata senyawa dalam sungai dan air hujan. Debit sungai total sebesar 0,3 kali 10⁻20 G YR-1 dan curah hujan tahunan di lautan sebesar 3,47 kali 10⁻20 gram digunakan dalam perhitungan berikut ini. Selain peran yang dimainkan oleh organisme hidup dalam transfer bahan kimia, penting juga untuk diingat bahwa aktivitas biologis mempengaruhi beberapa variabel kimia, utama seperti pH, potensi redoks, dan kandungan karbon anorganik total. Dengan demikian, pada lapisan permukaan di mana fotosintesis melebihi respirasi, air menunjukkan pH yang lebih tinggi dan potensi reduksi oksida yang lebih tinggi, sedangkan pada air yang lebih dalam hanya terjadi respirasi yang menunjukkan pH dan EH. Pengaruh fotosintesis dan respirasi pada kedua variabel ini ditunjukkan dengan baik jika kita mempertimbangkan reaksi reversibel berikut ini. CO2 dan 4H+ ditambah 4E sama dengan CH2O tambah H2O. Perubahan ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku beberapa elemen, terutama yang sensitif terhadap perubahan potensial reduksi oksidanya seperti natrium, Fe, Mn, Cu, I, dan sebagainya. Secara kuantitatif, kini terdapat nilai yang cukup koheren untuk siklus karbon di lautan. The Voice dalam persnya telah meninjau secara kritis berbagai perkiraan terbaru dari produksi primer di lingkungan laut dan menyimpulkan bahwa 43,5 kali 10⁻15 gram CYR-1 adalah perkiraan terbaik untuk produksi primer di laut dan samudera yang saat ini tersedia. Mayer dan Swain telah memperkirakan dari berbagai data yang dikumpulkan dalam literatur bahwa nilai 1 gram C-liter dalam air hujan dapat digunakan sebagai perwakilan dari kondisi atmosfer yang tidak tercemar. Fluks yang sesuai di atas lautan adalah 0,35 kali 10⁻15 G CYR-1 per tahun. Untuk karbon organik terlarut dan partikulat, aktivitas biologis yang didirikan oleh siklus karbon akan digunakan pada bagian selanjutnya sebagai kekuatan pendorong yang mengendalikan fluks berbagai elemen biologis lainnya dalam sistem lautan. Kita bisa lihat dari gambar 8.3 nih, ada siklus global, sementara bahan organik di lautan, nilai bahan organik dikalikan 10⁻15 G CYR-1. Siklus nitrogen dan fosfor. Siklus nitrogen dan fosfor mineralisasi senyawa natrium dan organik di perairan menengah dan sedikit meningkat sehubungan dengan karbon organik. Peningkatan ini dibenarkan oleh fakta bahwa banyak senyawa natrium dan P lebih cepat terdegradasi dan sebagai konsekuensinya rasio C berbanding P dan C berbanding H dalam lapisan tersuspensi cenderung meningkat seiring dengan kedalaman kolom air. Siklus fosfor. Difusi turbulen pada termoklin adalah proses yang sangat kecil yang dapat dianggap sebagai langkah pembatas.
Gradien konsentrasi rata-rata fosfat terlalut adalah sekitar 60 kali 10⁻6 G PM-3 M-1 yang memberikan total luas lautan sebuah fluks vertikal melalui difusi sebesar 35 kali 10⁻12 G PJ-1. Dengan demikian, sekitar setengah dari fluks vertikal fosfat disebabkan oleh difusi turbulen dan setengahnya lagi disebabkan oleh adveksi upwelling. Namun, upwelling terutama terbatas pada zona pesisir, sedangkan difusi turbulen terjadi di lautan terbuka. Perbedaan luas permukaan kedua zona ini menjelaskan dengan baik perbedaan drastis produktivitas primer yang diamati antara wilayah pesisir dan lautan terbuka. Kita bisa lihat dari gambar di samping, itu ada tentang siklus sementara fosfor di lautan. Angka-angka dalam tanda kurung adalah perkiraan independen dari Lerman et al. Tahun 1975 menunjukkan nilai yang diadopsi dari pahala penulis. Nilai fosfor ini dikalikan dengan 10⁻1 Gp YR-1. Siklus nitrogen. Siklus nitrogen ini lebih rumit karena berbagai spesies nitrogen anorganik seperti NH4+, N2, N2O, NO2-, NO3- yang terlibat dalam siklus biologis dan pengaruh kondisi reduksi oksidatif lokal terhadap stabilitas termodinamika. Implikasi energi yang terkait dengan sifat termodinamika dari nitrogen pada gilirannya mengontrol jalur yang mungkin dari aktivitas bakteriologis. Perairan samudra umumnya cukup teroksigenasi sehingga nitrat biasanya merupakan senyawa akhir yang lebih stabil dalam larutan. Kita bisa lihat dari gambar di samping ini ada skema jalur biologis nitrogen dalam lingkungan aerobik dan anaerobik. Di zona vortik, upwelling dan pencampuran vertikal tetap menjadi sumber nitrogen yang dominan. Tetapi, masukan dari sungai dan pencucian atmosfer merupakan sumber yang relatif lebih penting daripada fosfor. Untuk fosfor, dimungkinkan untuk menguji validitas fluks vertikal karena pencampuran vertikal. Ya, kita lihat gambar di samping lagi ini ada beberapa perspektif dari siklus biokimia utama. Jumlah sementara nitrogen di lautan, nilai nitrogennya dikalikan 10 gram nitrogen per tahun. Selanjutnya ada siklus oval dan kalsium karbonat. Siklus oval dan kalsium karbonat merupakan kerangka organisme yang dihasilkan di zona vortik, mewakili fraksi berat yang penting dari bahan biogenik. Kerangka ini terutama terdiri dari opal, variasi amorf, silika, dan kalsium karbonat, baik sebagai kalsit atau aragonit. Setelah kematian organisme, lapisan organik kerangka dengan cepat dihilangkan dan fase mineral dapat larut selama tenggelam. Jika masa air kurang jenuh sehubungan dengan fase ini, demikian siklus silika dan kalsium karbonat juga terkait erat dengan aktivitas biologi. Contoh dari kalsium karbonat ini ada di gambar samping ini. Siklus silika. Lebih dari 80% silika dikonsumsi oleh organisme fotoaktif, diatom, dan silikon flagellata di perairan permukaan. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menghubungkan tingkat penyerapan silika terlalu secara langsung dengan produktivitas primer jika rasio silika amorf terhadap karbon organik diketahui. Untuk plankton, air laut selalu berada di bawah titik jenuh sehubungan dengan opal
yang merupakan kerangka organisme ini, dan frustula. Mereka dengan demikian mengalami pelarutan yang cepat, terutama di air permukaan di mana silika terlarut hampir habis. Berbagai tahapan perilaku silika telah dibahas sebelumnya dan tetap valid. Tetapi, siklus yang disajikan di sini telah sedikit dimodifikasi untuk memperhitungkan nilai yang lebih baru untuk pencampuran vertikal di lautan. Fluks ke atas dari silika terlarut untuk tingkat pencampurannya vertikal 3 m Jr-1 dan konsentrasinya rata-rata 8,4 gram CO2 M-3 sama dengan 9,1 kali 10⁻15 G CO2 Jr-1. Dari neraca massa dapat diasumsikan bahwa 60% dari kerangka opal terlarut dalam lapisan fotik. Siklus kalsium karbonat. Kalsium karbonat terutama diproduksi di kolom air oleh Coccoliphorex foraminifera. Keduanya sebagai kalsit dan Pteropoda sebagai aragonit. Metode rasio yang digunakan sebelumnya untuk silika tidak dapat digunakan untuk karbonat karena kelimpahan foraminifera dan Pteropoda yang bukan merupakan produsen utama. Namun, masih memungkinkan untuk menemukan beberapa faktor empiris yang berarti untuk melakukan fiksasi karbonat dengan produksi primernya memperkirakan bahwa bahan partikulat yang jatuh dari permukaan ke laut dalam mengandung sekitar 0,5 mol silika dan 0,5 mol kalsium karbonat per mol bahan organik. Air permukaan selalu terlalu jenuh sehubungan dengan kalsit dan aragonit, dan dengan demikian kerangka karbonat harus sepenuhnya dipertahankan di zona fotik. Maka dapat disimpulkan bahwa produksi biologis CaCO3 yang sama dengan fluks karbonat anorganik partikulat mungkin mendekati 8,5 kali 10⁻15 gram CaCO3 Y-1. Dari distribusi vertikal cangkang berkapur menyimpulkan bahwa hanya sekitar 1/6 produksi biologis yang akhirnya diawetkan dalam sedimen. Faktanya air lautan menjadi semakin dalam, semakin tidak jenuh terhadap aragonit dan kalsit. Pelarutan lebih lanjut terjadi di sedimen selama diagenesis awal. Jumlah kalsium karbonat yang terakumulasi setiap tahun dalam catatan sedimen terdokumentasikan dengan cukup baik dan dapat diperkirakan mencapai 1,5 10⁻15 gram CaCO3 Jr-1. Kita bisa lihat gambar di samping, ada siklus sementara kalsium karbonat di lautan. Nilai kalsium karbonat dikalikan 10⁻15 gram CaCO3 per tahun. Selanjutnya masuk ke siklus elemen-elemen kecil. Siklus elemen-elemen kecil, selain unsur hara utama natrium dan fosfat, serta bahan kerangka CO2 dan CaCO3, beberapa unsur minor sangat penting bagi kehidupan dan siklusnya dapat dikontrol dengan cara yang sama, yaitu dengan aktivitas biologis di laut. Banyak elemen jejak menunjukkan konsentrasi minimum di perairan permukaan yang sesuai dengan hipotesis penurunan di perairan permukaan oleh pengambilan biologis dan peningkatan konsentrasi di perairan menengah dan perairan dalam karena remineralisasi dan pelarutan bahan biogenik, laut tanpa kontaminasi, dan mungkin juga perubahan geografis dan iklim yang besar. Oleh karena itu, sulit untuk mengevaluasi secara kuantitatif pentingnya aktivitas biologis terhadap siklus unsur-unsur kecil di lautan.
penipisan Zn di permukaan yang nyatanya bahwa penipisan di permukaan yang nyata dan fakta bahwa fitoplankton memusatkan sejumlah besar unsur ini semuanya menunjukkan bahwa atom memainkan peran penting dalam siklus biogeokimia unsur ini. Kita bisa lihat gambar di samping, ada hubungan antara nikel terlarut dan fosfat di lautan. Jadi kesimpulannya bahwa menunjukkan mungkin untuk membangun model global dan koheren yang menggambarkan fluks karbon organik, nitrogen, fosfor, silika, dan kalsium karbonat dalam beberapa perspektif tentang siklus biokimia utama lautan dengan mempertimbangkan keterkaitan yang ada di antara senyawa-senyawa ini dalam dinamika biota laut. Diharapkan bahwa keterkaitan yang sama berlaku untuk banyak elemen yang penting bagi kehidupan. Studi tentang siklus ini tidak hanya penting untuk memahami yang lebih baik tentang fenomena yang mengendalikan berbagai langkah aktivitas biologis organ-organ laut. Semakin jelas bahwa proses biologis ini merupakan kontrol kinetik yang penting terhadap konsentrasi di dalam lautan. Bisa kita lihat dari gambar samping, ada konsentrasi kalsium terhadap fosfat untuk 3 di Pasifik dan zinc versus silika terlarut di Pasifik Timur Laut. Dan juga ada variasi aluminium dan silikon terlarut. Demikianlah presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya Bilsal Fadliansyah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.